Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat. Tetapi kita akan membahas penjumlahan, pengurangan, dan sifat-sifatnya. Nah, topik yang pertama yaitu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat pada kali ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan garis bilangan dan menggunakan cara manual. Kita memasuki dengan cara garis bilangan terlebih dahulu ya. Sesuai pembelajaran yang sebelumnya, garis bilangan sudah kenal ya, garis bilangan seperti apa? Seperti ini. Nah, untuk yang ke kanan yaitu bilangan positif, untuk yang ke kiri yaitu bilangan negatif. Nah, terus yang kedua adalah dengan cara manual. Kita membahas dengan garis bilangan terlebih dahulu ya. Kita memasuki contoh ya. Di sini Ibu akan memberi contoh. Selesaikan bilangan berikut. Menggunakan garis bilangan. Yang pertama, negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 ditambah 5. Nah, kita lihat negatif 2 dulu, di mana letaknya. Di sini ya, kita tandai. Kemudian, bilangan yang kedua, kita lihat positif 5. Ingat, positif. Positif berarti ke kanan. Jadi, dari negatif 2, kita ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, begitu ya. Contoh yang kedua, negatif ketemu negatif ya. Kita hapus dulu ya gini. Negatif 1 ditambah negatif 2. Negatif sama negatif. Kita lihat dulu bilangan yang pertamanya adalah negatif 1, di mana letaknya di sini ya. Nah, kita lihat bilangan yang kedua yaitu negatif 2. Negatif berarti arahnya ke kiri. Jadi dari letak negatif 1 kita mundur atau ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 3. Itu ya. Contoh yang ketiga yaitu 5 ditambah negatif 3. Nah, berapakah hasilnya? Ini kita hapus dulu ya. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Kita lihat bilangan pertamanya adalah 5. 5 letaknya di sini. Kemudian negatif 3, negatif berarti arahnya ke kiri atau mundur. Berapa bilangannya? Yaitu 3, berarti mundur atau ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, hasilnya berarti 2. Nah, begitu ya. Kita memasuki cara yang kedua yaitu cara manual. Sebelum memasuki contoh, Ibu akan menjelaskan konsep cara manual yang paling mudah dipahami. Nih, kita lihat dulu bilangannya. Bilangan pertama adalah negatif, bilangan kedua adalah negatif, pasti jawabannya adalah negatif. Nah, ingat itu ya. Terus yang kedua, konsep yang kedua. Apabila bilangan pertamanya adalah positif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya itu pasti positif juga. Nah, untuk konsep yang ketiga, apabila bilangan pertamanya itu adalah negatif, bilangan keduanya adalah positif, tetapi di sini ada perubahan. Bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif. Nah, lebih besar kan bulatnya nih. Nah, lebih besar positif daripada negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian konsep yang ketiga adalah bilangan pertamanya adalah negatif, bilangan keduanya adalah positif, tetapi bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan kedua, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, konsep selanjutnya adalah apabila tandanya sama seperti konsep yang pertama dan yang kedua, maka ini adalah dijumlahkan. Nah, kemudian untuk tanda yang berbeda seperti yang konsep 2 yang di bawah ini, itu artinya selisih. Gitu ya. Kita masuk ke contoh saja. Contoh yang sama juga yang kayak tadi, negatif 2 ditambah 5. Pertama, negatif 2 ditambah 5. Nah, kita lihat dulu negatif 2. Negatif berarti negatif ya.
bilangan keduanya adalah positif. Nah, tanda berbeda berarti selisih. Selisih itu kan pengurangan ya. Nah, kita lihat negatif ketemu positif, negatif ketemu positif. Tetapi positifnya lebih besar daripada negatif. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya itu adalah positif. Nah, lihat. 5 lebih besar daripada 2 ya. Maka ini bilangan positif akan menang dari bilangan negatif. Kita lihat 5. Jadi 5 dulu. 5 dikurang 2. Berapa hasilnya? Yaitu 3. Nah, begitu ya. Bisa juga dengan konsep sehari-hari. Nah, negatif itu tuh sebagai hutang dan positif itu sebagai uang kita. Negatif 2. Jadi kita punya hutang 2 dan kita mempunyai uang sebesar 5. Jadi kita mempunyai hutang, kemudian kita bayari dengan uang kita yang sebesar 5. Jadi, hutang yang 2 kita bayari dengan 5, jadi sisa uang kita adalah 3. Nah, begitu ya, kurang lebihnya. Kemudian masuk ke contoh yang kedua. Negatif 2 ditambah negatif 2. Nah, negatif. Tanda sama yaitu jumlah. Jadi dijumlahkan nih. Negatif, hasilnya adalah negatif ya. Ingat, hasilnya pasti negatif. Kita lihat di sini. Tandanya sama berarti jumlah. Kita jumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, begitu. Nah, bisa juga kita pikirkan nih. Negatif itu adalah hutang. Hutang ketemu hutang, jadi hutang kita bertambah. Hutang 4. Nah, begitu ya. Kurang lebihnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu negatif 3 ditambah 1. Nah, berapa ini? Kita lihat yang pertama bilangannya adalah negatif, yang kedua adalah positif. Kita lihat negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya. Kita lihat konsep. Ini sama dengan konsep yang keempat ya. Negatifnya lebih besar berarti hasilnya adalah negatif. Kita simpan dulu negatif di sini. Nah, ini adalah tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda berarti selisih. Selisih berarti dikurang. 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, gitu ya. Bisa juga dengan hutang tadi. Kita punya hutang 3, kita bayar 1. Jadi, sisa hutang kita adalah 2. Gitu ya. Nah, kita masuki sifat-sifat yang berlaku di penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup itu yaitu hasil dari operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ini seperti konsepnya. A ditambah B sama dengan C. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan bulat. Yang termasuk bilangan bulat itu adalah bilangan positif, negatif, dan bilangan cacah dan 0 juga ya. Nah, kita beri contoh. A-nya tuh kita misalkan dengan 1, B-nya itu adalah 2, maka hasilnya adalah C, yaitu 1 ditambah 2 jadi 3. Nah, begini ya. Bilangan bulat hasilnya maka bilangan bulat juga. Kemudian, sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu juga disebut dengan sifat pertukaran. Jika tempat bilangan bulat ditukarkan, maka hasil penjumlahannya tetap. Nah, seperti ini konsepnya. Bilangan A ditambah dengan bilangan B. Sama dengan hasilnya bilangan B ditambah dengan bilangan A. Nah, kita masuk ke contoh, kita masukkan ke dalam bilangannya ya. A kita misalkan dengan 1, B kita misalkan dengan 2. Nah, B-nya adalah 2, A-nya adalah 1. Kita tukar. Nah, hasilnya akan sama. 3 sama dengan 3. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat komutatif ya, pertukaran. Apabila ditukarkan bilangannya, bilangan pertama dan bilangan kedua, itu hasilnya tetap sama. Itu berlaku. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Seperti konsepnya, kita nih dalam kurungin nih, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Misalnya, A ditambah B, tambah C, kita hasilkan dulu yang A ditambah B, kemudian kita jumlahkan dengan yang C. Sama hasilnya dengan kita jumlahkan terlebih dahulu yang B dan C, kemudian kita jumlahkan dengan yang A. Begitu ya. Kita masukkan ke bilangan supaya lebih paham nih. Misalnya 1A, 2B, 3C.
A-nya 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, maksud dari tanda kurung di sini, ini tanda kurung kan, tanda kurungnya berbeda. Ini dengan 1 dan 2, ini 2 dan 3. Nah, tanda kurung di sini dijumlahkan terlebih dahulu, dioperasikan terlebih dahulu ya. Ini 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 3. Nah, sedangkan ini kita jumlahkan dulu yang dalam kurung 2 dan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya akan sama. Nah, 6. Nah, hasilnya kan akan sama. Padahal yang dikelompokkan itu berbeda nih. Yang pertama lawan yang kedua. Operasi yang kedua yaitu yang kedua dan yang ketiga. Begitu ya maksudnya. Kemudian kita masuk ke contoh yang keempat. Inverse. Inverse itu lawan dari suatu bilangan. Sesuai dengan pertemuan yang pertama kemarin, Ibu sudah menyinggung apa itu inverse ya. Nah, inverse itu A. Inverse-nya adalah negatif A. Nah, A ditambahkan dengan negatif A, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Nah, kita masukkan ke dalam bilangan ya. Langsung ke dalam bilangan supaya lebih paham. A, kita masukkan ini A. Misalnya 1 ya. 1. Inverse dari 1 adalah negatif 1. Nah, kita operasikan nih dengan menggunakan cara manual atau garis bilangan yang sudah dijelaskan kan tadi. Kita cara manual aja ya. Kita mempunyai uang sebesar 1, kemudian kita mempunyai hutang sebesar 1. Berapakah sisa uang kita? Nah, logikanya kan main tuh. Hutang 1, kita bayari 1, sisa duit kita sebesar 0. Kayak gitu ya. Berarti terbukti nih sifat inverse untuk di penjumlahan. Kemudian untuk sifat identitas, yaitu jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kita buktikan. Identitas itu pasti 0 ya. Nah, kita buktikan dengan menggunakan bilangan A1. Nah, 1 ya. Ini misalnya mulai awal itu 1 ya. Bisa juga pindah-pindah angka, tapi Ibu menggunakan 1. Identitasnya adalah 0, kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya itu adalah dirinya sendiri, yaitu A. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ini adalah dirinya sendiri yang selaku A. Nah, begitu ya. Semoga paham adik-adik sekalian. Nah, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pengoperasian bilangan bulat di sini sama dengan penjumlahan bilangan bulat ya, tahap-tahapnya, cara-caranya maksudnya. Dengan menggunakan garis bilangan dan tanpa alat bantu atau cara manual. Kemudian kita masuk dulu bagaimana sih cara pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nih, garis bilangannya kan kalian sudah kenal seperti ini. Yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif. Nah, kita masuk ke contoh aja supaya lebih paham. Nah, kita lihat 5 dikurang 2. 5 dikurang 2. Sama konsepnya dengan penjumlahan tadi, kita lihat. Bilangan pertamanya adalah positif, bilangan keduanya adalah negatif. Nih, negatif ya. Nah, 5 dikurang 2, kita lihat 5. 5 itu posisinya ada di sini. Kemudian negatif 2. Negatif berarti mundur atau ke kiri sebanyak 2 langkah. 5 mundur sebanyak 2 langkah ke kiri. 1, 2. Jadi hasilnya adalah 3. Itu ya. Kemudian itu contoh yang kedua yaitu 2 dikurang 5. Nah, kita lihat bilangan yang pertama, bilangan yang kedua. Bilangan pertama berada di sini. Nah, kemudian ini negatif, mundur atau ke kiri sebanyak 5 langkah. Dari titik 2 kita mundur atau ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 dapat dari titik terakhir di garis bilangan. Begitu ya. Kita memasuki cara yang kedua, yaitu cara manual. Konsepnya kurang lebih sama dengan penjumlahan bilangan bulat tadi, tetapi mempunyai perbedaan nih sedikit.
Ini konsepnya positif dikurang positif sama dengan positif ditambah negatif. Gitu ya. Kemudian negatif dikurang negatif sama dengan negatif ditambah positif dan seterusnya. Konsepnya sama, beda tanda itu selisih, sedangkan sama tanda berarti jumlah. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 5 dikurang 2. Nah, bagaimana 5 dikurang 2? Plus positif dikurang positif. Konsep yang pertama nih. Nah, yang pertama ya, sama dengan 5 ditambah negatif 2. Nah, begitu ya. Berapa hasilnya? 5 adalah positif, negatif 2 adalah negatif. Berbeda tanda berarti selisih. Lebih besar positif daripada negatif ya, berarti lebih menang bilangan positif ketimbang bilangan negatif. Berarti di sini positif hasilnya ya. Jadi selisih, berbeda tanda selisih berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Gitu ya. Konsep yang di awal tadi, apabila lebih besar positif daripada negatif, maka hasilnya itu pasti positif. Kemudian contoh yang kedua, negatif 3 dikurang negatif 4. Nah, negatif dikurang negatif. Konsep yang kedua. Berarti negatif 3 ditambah positif 4 ya nih. Sama halnya. Nah, berbeda tanda berarti selisih. Kita lihat, yang manakah yang lebih besar? Apakah bilangan negatif atau bilangan positif? Terlihat jelas bahwa yang besar adalah bilangan positif, maka hasilnya positif. Kemudian kita kurangkan, 4 dikurang 3 berarti 1. Nah, begitu ya. Bisa juga dengan konsep hutang tadi. Kita punya hutang 3 dan mempunyai uang 4. Kemudian kita bayar hutang tersebut, berapakah sisa uang kita? Hutang 3 kita bayar 4, maka sisa uang kita adalah 1. Gitu ya.